Selamat berjumpa kembali di CEO Talks yang diselenggarakan oleh Media Asuransi. Kali ini kita akan berbicara tentang satu profesi di industri perasuransian di Indonesia dan juga di luar negeri, yang tidak hanya selling, tidak hanya yang menjual asuransi yang muter-muter pakai tas itu, enggak, tapi juga perlu keilmuan tersendiri gitu loh, sehingga masalahnya bisa terpecahkan. Profesi itu adalah namanya adjuster atau penilai kerugian asuransi. Jadi berbagai profesi, berbagai latar belakang pendidikan bisa masuk di industri ini, di profesi ini. Tapi tentu ada persyaratan-persyaratannya. Untuk itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan bicara mengenai bagaimana dampak dari badai siklon atau badai di NTT, Nusa Tenggara Timur, dan bagaimana cara menghitung kerugiannya. Terus bagaimana pula seharusnya kita memitigasi risiko tersebut. Nah, telah hadir di acara ini di Medas CEO Talks yang diselenggarakan oleh Media Asuransi, Pak Rio Darente. Darente, Pak ya? Betul, Pak? Iya, ya, betul. Nah, ini Ketua 1 Asosiasi Penilai Kerugian Asuransi Indonesia. Beliau kuliah di State di Washington DC, kemudian masuk ke industri ini. Jadi bukan orang sembarangan yang masuk ke industri asuransi gitu loh. Jadi kalau orang bilang asuransi begini-begini, salah itu. Ini karena perlu keilmuan tersendiri. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang Pak Jalil. Ya, mudah-mudahan sehat ya. Kemudian sejahtera dan sukses dan juga dalam keberkahan Tuhan terus Pak ya. Ya, terima kasih. Baik, sebenarnya untuk menjadi adjuster itu syaratnya apa itu Pak? Syarat pendidikannya apa Pak? Sebenarnya syaratnya bisa dari latar belakang apa aja, karena sebenarnya loss adjuster ini memerlukan skill, kombinasi skill dari dengan background engineering, bisnis, lalu setelah bekerja memerlukan kualifikasi ilmu asuransi, dan untuk sektor loss adjuster memerlukan kualifikasi untuk penilai kerugian. Jadi anggota kita sendiri yang ada sekitar 300-400 saat ini, itu bisa saya katakan memang mayoritas dari engineering, ya. Tetapi tidak ada juga yang memang dari sektor background bisnis seperti saya. Saya backgroundnya dari bisnis di Amerika waktu itu. Apakah memang saya tidak bisa bekerja di sektor ini atau kesulitan? Sebenarnya apa yang dihadapi semua orang sama. Ketika masuk ke sektor ini, semuanya harus belajar lagi. Dan pelan-pelan memang setelah saya kerja sudah 25 tahun, pelan-pelan akan terbentuk ya keilmuan ini, dan memang juga perlu kemauan untuk belajar terkait engineering. Dan akhirnya memang mengetahui banyak hal ya, terutama di ilmu asuransinya dan kerugiannya, penilaian kerugian. Itu sih Pak. Jadi sektor apa aja, background apa aja bisa bergabung di industri kita. Kalau keahliannya apa aja sebenarnya Pak? Keahlian yang dibutuhkan itu? Keahliannya yang pertama yang kita perlu bentuk, skill setnya ada banyak. Yang pertama itu skill yang diperlukan adalah skill survei. Setelah mungkin 1 tahun belajar di lapangan, akan meningkat, ditingkatkan untuk skill investigasi. Ya. Nah, secara paralel kita semua harus belajar asuransinya, karena kita tidak bisa menjadi penilai kalau kita nggak ngerti asuransi. Jadi secara paralel itu di lapangan kita belajar survei, belajar investigasi,
Lalu anak-anak baru ini yang baru bergabung itu kita sekolahkan untuk mendapatkan ilmu asuransi, bagaimana membaca polis, ya, bedah polis, ya. Karena jumlah polis kan ada banyak sekali, ini ada properti, ada business interruption, ada gempa bumi. Jadi belajarnya pelan-pelan, satu polis, lalu digabung dengan skill lain, skill survei, skill investigasi, skill negosiasi, komunikasi dengan klien, ya. Lalu yang paling penting adalah membuat laporan. Nah, ini yang satu skill yang memang jualannya kita, ya. Kita tidak bisa dikatakan menjadi adjuster baik kalau tidak bisa membuat suatu laporan yang baik. Jadi banyak skill yang perlu dipelajari dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Jadi bagi teman-teman yang baru bergabung di industri kita ini, ya bersabar, karena walaupun Anda S1, S2, S3, ketika masuk ke sektor penilaian kerugian itu, Anda harus belajar dari nol lagi skillnya. Dan terbentuk tidak cepat, ya, bertahun-tahun. Itu sih, Pak. Ya. Itu keahlian yang memang ekspertis, ya, memang yang nempel pada diri seorang adjuster satu hal. Tapi kan tadi ada sertifikasinya sekarang ini, Pak, ya. Bukan free entry kan, Pak, ya. Ada sertifikasinya ya, Pak, ya. Gimana, ya, Pak? Jadi sebelum pemerintah membentuk BNSP, dari industri kami ini sudah membuat satu kualifikasi yang dinamakan ICAP. Nah, untuk mendapatkan ICAP ini yang sudah diakui OJK saat ini, itu membutuhkan minimum 3 tahun bekerja sebagai penilai kerugian. Ada 6 course yang memang harus lulus dengan tingkat kelulusan 30-50%, ya. Nah, tingkat kelulusannya. Nah, setelah mendapatkan ICAP sesuai dengan peraturan pemerintah, kita wajib mengambil sertifikasi yang akan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi LSP. Untuk saat ini LSP kita dalam proses pembuatan pendirian. Ketika berdiri, LSP penilai kerugian akan punya 2 level. Level 6 itu untuk direksi, level 7 untuk tenaga. Jadi semoga dalam waktu dekat LSP sudah berdiri dan teman-teman adjuster bisa mulai mengambil sertifikasi. Iya, Pak. Sebenarnya kalau asuransi kan, kalau sales kan biasanya sudah tahu, ya, bergerak, bicara. Tapi kalau adjuster ini cara bekerjanya gimana, Pak? Oh, cara bekerjanya? Iya. Cara bekerjanya pertama ketika setelah mendapatkan SPK atau penunjukan oleh asuransi, kita harus menghubungi dulu pihak tertanggung untuk menanya dulu lah informasi awal mengenai kerugiannya, sehingga dari penilai kerugian bisa mengatur strategi. Karena kita ini perlu mengatur strategi sebelum datang ke site. Jangan sampai orang yang datang ke site ini tidak siap, tidak mengerti sebenarnya nature of business yang properti yang mengalami kerugian. Jadi pada saat di site buang-buang waktu. Ya. Nah, ketika kita sudah punya perencanaan, kita datang ke site, misalnya kita menghabiskan 2 hari, ya, untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi, lalu kita pulang, kita membuat laporan awal yang isinya sebenarnya berupa informasi awal mengenai kejadian klaim dan berapa estimasi nilai yang asuransi perlu cadangkan. Proses ini berjalan terus seiring dengan pemegang polis ini memberikan dokumen pendukung. Setelah dokumen pendukung klaim disampaikan, kita perlu melakukan verifikasi dan pemeriksaan, lalu dibandingkan
di cross check dengan kondisi polis. Ketika semuanya sudah selesai, kita akan mengeluarkan suatu proposal dalam bentuk laporan mengacu kepada kondisi polis, berapa nilai kerugian yang kita rekomendasikan untuk dibayarkan. Nah, asuransi akan melakukan pemeriksaan. Jika disetujui, asuransi akan mengeluarkan offering letter kepada pemegang polis. Jika ada keberatan, akan dilakukan negosiasi. Jika diterima, kami akan mengeluarkan laporan final. Di situ aja sih, tugasnya sampai situ aja. Baik Pak. Kalau misalnya tadi pada awal bikin laporan ya, itu kan sudah ada estimasi gitu loh. Ya. Tapi bisa berubah ya Pak? Tidak segitu, itu estimasi aja ya Pak ya? Iya, disinilah skill yang diperlukan oleh adjuster dan memang jam terbang juga diperlukan. Karena untuk menghitung estimasi awal itu ada tekniknya dan perlu pengalaman melihat suatu kerugian. Ya, pada saat kita datang, berapa persen dari total aset keseluruhan atau dari nilai tanggungan supaya kita dapat memberikan suatu estimasi yang tidak berlebih lah, tidak kelebihan banyak ataupun kalau kurang itu tidak terlalu jauh. Oke. Tapi bukan berarti kita nggak pernah buat salah, karena memang untuk melakukan penilaian tanpa dokumen, hanya melihat secara visual itu tidak mudah. Jadi mesti hati-hati, jangan sampai estimasinya melenceng terlalu jauh. Ya. Pernah nggak Pak, dalam 25 tahun Bapak bekerja, ada kasus yang dibawa ke pengadilan gitu? Ada beberapa, tapi tidak banyak. Gitu. Biasanya itu dispute-nya asuransi tidak membayar atau angkanya terlalu jauh. Jadi memang gini Pak, dispute itu biasanya, karena kan polis ini kondisinya banyak ya, terms kondisinya, dan itu tidak semuanya diketahui oleh pemegang polis. Sehingga ketika kita menilai terlalu jauh dari yang tertanggung harapkan, nah ketika permasalahan itu tidak bisa di-solve di dalam pertemuan, akhirnya memang dibawa ke arbitrase atau ke pengadilan untuk difinalkan. Jadi apapun keputusannya, masing-masing pihak akan ikutin. Ya Pak, seperti tadi pada awal pembicaraan kita akan bicara soal bencana yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini. Siklon apa nama saya nggak jelas, ada siklon ya. Menurut Bapak, kalau melihat kondisi seperti itu, berapa adjuster yang akan diterjunkan ke sana Pak? Sesuai dengan permintaan dari kebutuhan dari kasusnya Pak. Saat ini perusahaan saya juga sudah mendapatkan assignment, jadi kita akan mengirimkan orang mulai dari hari Sabtu ini. Dan saya yakin dari 26 atau 27 anggota asosiasi, semuanya atau hampir semuanya akan mendapatkan pekerjaan di NTT. Karena siklon tropis Seroja ini, dampak kerusakannya ini luas sekali. Saya dengar sampai 10 kabupaten. Dari arah timur sampai ke arah barat. Termasuk kota Kupang. Jadi berapa adjuster yang diturunkan? Kalau dari perusahaan kami sendiri akan menurunkan mungkin 3-4 orang untuk tahap awal. Jika assignment-nya bertambah, kita akan ganti, biasanya gantian per grup ya. Jadi grup 1 selesai, kita turunkan grup 2 supaya tidak jenuhnya di sana dan tidak capek. Ya. Menurut Bapak, apa saja sih kerugian? Misalnya katakanlah tadi kan katakanlah dari sisi
jelas dwelling house juga rusak gitu ya, atau mungkin Ya, ada hotel di sana atau apa. ya. Apa aja sebenarnya yang kerusakan-kerusakan itu dari sisi polisnya misalnya, Pak? Oke, Like lini bisnis gitu loh. kerusakan yang paling pertama yang paling terlihat adalah infrastruktur Oh, seperti infrastruktur. jalan, jembatan, ya, dan juga gedung-gedung kantor pemerintahan Hmm. yang semoga diasuransikan, ya, Iya, oleh iya, iya. asuransi Jasindo, dan juga rumah tinggal, Hmm. lalu kantor, ruko, hotel, minimart, ya, lalu infrastruktur telekomunikasi, Hmm. power, listrik, lalu mungkin juga air. Jadi berbagai macam infrastruktur dan properti yang dimiliki oleh pihak swasta. Jadi bervariasi kerugiannya, sama seperti lokasi bencana lainnya yang sebelumnya kita udah pernah tangani, seperti Palu, Padang, Aceh. Kerusakannya sama, Pak. Jadi menurut Dan juga mobil, ya. mobil ya, Pak? Mobil ada Ya, juga banyak ya, mobil. Pak? Ya, karena saya mesti jelaskan dulu, Gimana, Pak? siklon tropis Roja ini Ya. itu dia membuat kerusakan atau dampak banjir, lalu longsor dan angin yang sangat kencang di atas sampai mencapai 100 km per jam. Sehingga banyak properti yang memang mengalami kerusakan pada atap. Lalu banjir ini juga merusak ya barang-barang seperti stok atau isi kantor atau isi rumah. Itu, Pak. Kerusakannya bervariasi. Kira-kira Bapak sudah ada nggak laporan awal gitu mengenai kerugian? Belum ada ya, Pak? Belum, Pak. Ini kan kejadian baru tanggal 4 dan 5 ya. Iya, Tanggal iya, 4 malam lah ya. 4 malam iya. itu siklonnya landing di NTT Timur. Hmm. Kita udah dapat assignment sebenarnya dari awal. Cuma kan masih terbatas mungkin penerbangan ke sana dan penginapan. Jadi kita tunggu. Baru kita akan luncurkan hari weekend ini, kita turunkan grup 1. Nanti setelah semuanya pulang memberikan laporan, baru nanti AAUI akan compile datanya dan memberitahukan kira-kira kerugiannya berapa. Tapi karena memang NTT menurut saya tidak masuk ke provinsi yang memang sudah develop ya, mereka masih underdevelop. Jadi kota-kota di kabupaten itu belum banyak properti yang mungkin diasuransikan. Tetapi kalau di kota Kupangnya memang sudah lumayan banyak. Tapi dampak kerusakannya banyak di kabupaten. Ya, baik, Pak. Kemudian kalau Bapak kan nanti mengerti lah ya mengenai siklon Seroja ini ya. Menurut Bapak, bagaimana seharusnya persiapan-persiapan untuk mengurangi risiko ini? Kalau misalnya dulu itu ya, kalau misalnya seandainya persyaratan dipenuhi, mungkin dampaknya tidak akan sebesar sekarang, misalnya gitu. Atau bagaimana? Atau memang ini kalau bencana alam ya memang nggak bisa diprediksi gitu, atau bagaimana? Jadi memang siklon ini tidak bisa dicegah, ya, terutama di daerah tropis. Ini kan namanya siklon tropis. Dia terbentuk di atas laut, di laut yang memang hangat. Lalu awan dan badai ini berkembang menjadi siklon. Dan ini akan terjadi sebenarnya tahunan di lautan Pasifik. Kenapa kerusakannya sampai seperti ini? Pertama memang, atau korbannya juga banyak. Pertama, siklon ini terjadi tengah malam, ya, dan pemerintah sendiri, pemerintah NTT, setahu saya belum mempunyai early warning system yang memadai atau efektif. Ya, sebenarnya berapa kerugian yang diperkirakan gitu loh, diperkirakan oleh adjuster gitu ya. Mungkin Bapak bisa memperkirakannya. Silakan, Pak. Kalau kerugian saat ini belum bisa diprediksi, kita harus datang dulu ke sana.
Ya. Tetapi kalau melihat dari media TV, itu kerusakannya banyak terjadi di wilayah kabupaten di mana kemungkinan besar exposure asuransi tidak besar. Karena banyak hanya rumah tinggal yang memang rumah-rumah sederhana. Sedangkan untuk di kerusakan paling besar adalah di infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Ya. Dan itu kemungkinan kalau menurut saya kerusakan seperti BTS provider ini bisa puluhan atau ratusan. Untuk transmisi listrik juga ada beberapa yang putus karena memang listrik mati total saat ini juga baru 70% dari normal. Jadi kalau ditanya nilainya berapa saya belum tahu, tapi let's say mungkin masih di bawah 1 triliun kalau menurut saya. Tapi kita tunggu laporan dari AU. Jadi nanti akan dipul di AU ya Pak, laporan-laporan kerugian itu. Ya. Dari adjuster akan memberikan laporan ke asuransi dan asuransi kan akan memberikan laporan bulanan kepada AUI. Mereka akan compile datanya dan saya pikir mungkin nanti di bulan Mei ya baru bisa ketahuan berapa nilai keseluruhannya estimasi awal. Kalau saat ini belum bisa karena semuanya kayaknya baru mau datang ke sana untuk melakukan pemeriksaan. Pak, seperti diketahui bahwa ini kan siklon Seroja, siklon tropik ini kan memang bencana alam ya. Mungkin Bapak bisa memberikan semacam bagaimana mitigasi resikonya gitu Pak. Oke. Jadi siklon ini sebenarnya nggak bisa dicegah. Ya. Bagaimana cara mitigasinya? Tanpa bantuan pemerintah untuk memberikan early warning ketika terjadi ini memang sulit bagi warga. Karena warga kan nggak tahu nih kapan siklon ini akan landing. Pihak asuransi yang sebenarnya banyak di Jakarta, dan Jakarta ini kan ada typhoon warning system ya, joint typhoon warning system, dia bisa memberitahukan sebenarnya ke cabang-cabang, misalnya di Kupang, supaya memberikan notifikasi kepada nasabahnya supaya menyelamatkan propertinya yang bisa diselamatkan. Misalnya kalau kayak di luar negeri itu ditutup pakai triplex ya, jendela tutup pakai triplex, lalu warga ini supaya tidak menjadi korban harus evakuasi. Karena kalau siklon ini kencang anginnya di atas 100. Gitu. Supaya tidak terjadi korban yang juga nantinya akan membuat asuransi jiwa ini harus membayar klaim, ya mereka harus evakuasi setelah menyelamatkan barang-barangnya. Nah, bagaimana supaya bangunan ini kuat? Sekali lagi pemerintah harus mengeluarkan mungkin peraturan mengenai SNI, ya, supaya bangunan di wilayah yang biasanya terkena dampak siklon ini, strukturnya atau pembebanannya ini, pembebanan atap dan tembok itu di atas 100 km/jam. Saat ini peraturan pemerintah baru mencapai 70 km/jam. Jadi banyak hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dilakukan oleh nasabah, seperti menyelamatkan barang-barang yang disimpan di bawah ini diangkat dulu ke atas meja, ya, supaya ketika terjadi banjir itu tidak terendam. Mungkin mobil-mobil juga bisa dipindahkan dulu ke kabupaten yang memang diperkirakan tidak terkena dampak siklonnya. Itu sih yang bisa dilakukan. Kalau siklonnya nggak bisa dicegah. Akan terjadi. Ya. Mengenai early warning system nih Pak, ini kan sebenarnya misalnya tsunami juga sudah ada gitu kan early warning systemnya gitu, walaupun pakai alat gitu. Mungkin kalau di siklon ini mestinya ada juga ya, typhoon ada juga tadi Bapak sampaikan.
Jadi Joint Typhoon Warning System itu sudah ada di Jakarta. Jakarta, oke. Penyampaiannya ke daerah ini belum efektif. Gitu. Jadi NTT ini menjadi contoh bahwa yang memberitahu ini sebenarnya media, bahwa akan terjadi, bahwa siklon Seroja ini akan landing di NTT tanggal 4, baru dikasih tahu tuh tanggal 3. Dan itu pun mungkin di Kupang ya, kalau di daerah kan tidak, di kabupatennya kan nggak ada berita, sehingga orang-orang ini tidak tahu akan terjadi apa. Jadi sebenarnya pemerintah sudah punya di Jakarta, belum efektif untuk penyampaian ke daerah. Pak, di NTT akibat badai siklon tropis itu kan memang banyak korbannya ya, artinya sebagai manusia juga harta benda dan sebagainya. Ya. Kemudian tadi Bapak sampaikan ada masalah infrastruktur, ada listrik, ada telekomunikasi. Jadi sebenarnya kalau melihat korban ya, melihat bencana korban itu akibat bencana alam ini, menurut Bapak adjuster apa aja yang dibutuhkan keahliannya di sini, Pak, untuk mengukur kerugian bencana ini, Pak, di NTT itu, Nusa Tenggara Timur? Jadi tim yang diturunkan ini akan gabungan antara surveyor yang sudah terbiasa melakukan pemeriksaan stok atau mesin, ya. Lalu kita juga perlu turunkan adjuster dengan background civil engineering terkait kerusakan bangunan. Nah, untuk infrastruktur perlu juga adjuster yang diturunkan yang sudah pengalaman di penanganan telekomunikasi atau transmisi listrik. Jadi yang diturunkan ini memang harus gabungan berbagai macam background, ya, dengan catatan sudah punya pengalaman turun di kawasan bencana alam. Karena bagi orang-orang yang belum pernah datang itu nanti kaget, gitu. Datang ke suatu lokasi yang airnya nggak ada, listriknya nggak ada, ya. Nanti makannya nanti susah, ya, dan kotor. Atau kadang-kadang di daerah bencana ini masih tercium bau mayat ya korban. Jadi perlu orang yang memang punya jiwa petualang, berani, ya, tapi juga punya skill penilai kerugiannya untuk melakukan stok opnam, pemeriksaan kerusakan mesin, bangunan. Jadi itu sih Pak, perlu yang sudah pengalaman turun paling tidak 1-2 orang untuk memimpin anak buahnya yang mungkin pengalamannya belum banyak. Jadi, kalau di site Pak, di lokasi gitu ya Pak, itu hubungi siapa dulu pertama kali itu Pak? Nah, kita nggak akan datang kalau tanggungnya belum bisa dihubungi, karena kita nggak bisa datang. Tetapi pengalaman kita menangani banjir bandang atau angin seperti ini, biasanya kalau kayak rumah kan dia udah rubuh ya. Jadi kita akan coba bisa lihat mungkin fondasinya. Nah, kalau tower telekomunikasi ini bisa jadi memang towernya sudah terbawa banjir bandang mungkin 100 meter ke depan. Jadi memang beda-beda lah kerusakannya. Tapi tanpa bisa menghubungi tertanggung kita nggak datang dulu. Nanti nggak efektif, misalnya nunggu. Nah kalau nunggu gitu dalam kondisi listrik nggak ada, air nggak ada, justru kasihan adjusternya. Jadi cara kerjanya nanti dapat notifikasi pemberitahuan dari perusahaan asuransi, ya. Kemudian diserahkan datanya gitu ke Bapak, ya. Kemudian Bapak pihak adjuster menghubungi tertanggung gitu ya? Menghubungi tertanggung atau wakilnya, kalau mereka bilang oke, bisa ditemui misalnya hari Sabtu, hari Minggu, kita datang.
Jadi kita tetap bekerja di hari Minggu atau Sabtu, gitu, sampai selesai kalau bencana. Kalau berhubungan dengan itu Pak, dengan misalnya pihak otoritas kayak misalnya Pemda gitu ya, atau Korem atau apa begitu ya, Kodam itu perlu kayak gitu Pak? Kita akan minta pendampingan dari mereka itu kalau memang daerahnya berbahaya atau daerahnya memang belum diizinkan masuk, kita perlu Iya, minta izin mereka. Nah, tapi kalau daerahnya memang tidak ada pembatasan, kita iya. nggak menghubungi mereka, Pak. Kita langsung dengan pihak tertanggung dan datang ke site. Jadi kalau ada garis polisi, Bapak mesti minta itu ya, minta Kalau pendamping garis gitu ya? polisi itu memang tidak boleh dilalui. Itu wilayah pidana lah kalau dilanggar. Baik. Pak Rio, Ya, ini asik sekali bicara soal adjuster ini. Tapi ya. apa saran dan nasihat Bapak untuk orang-orang muda yang mungkin ya bingung ya kerja apa sesudah lulus gitu. Oh Kemudian ya, ini banyak-banyak job opportunities kan, banyak kesempatan di industri asuransi, khususnya di adjuster ini. Silakan Pak. jadi penilai klaim ini merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah, ya, memerlukan waktu panjang untuk membangun skill set-nya, tetapi reward yang diberikan oleh perusahaan itu juga lebih tinggi dibanding di sektor yang sama ya, di sektor asuransi. Gitu. Jadi untuk yang mau bergabung dan memang industrinya masih berkembang terus, setiap tahun perkembangan SDM itu 5-10% penambahan orangnya. Tetapi terus terang memang kita kesulitan untuk mendapatkan orang-orang karena memang mereka tidak ngerti ini sektor apa. Padahal sektor ini ya bayarannya bagus, ya, dan punya kesempatan jalan-jalan ke tempat-tempat yang nggak semua orang bisa datang. Jadi silakan bergabung di industri kami, bersabar karena memang untuk membangun suatu skill yang diperlukan itu butuh waktu lebih dari 5 tahun. Itu sih Pak. Ya. Jadi tapi mungkin soal bayaran ya. Karena bayarannya tinggi mungkin karena sedikit ya Pak ya orangnya ya di situ ya. Kita nyari orang yang susah dan memang pekerjaannya ini demanding, ya, perlu skill yang banyak sehingga memang perlu dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Jadi tidak sekedar administrasi, di sini banyak investigasi dan pembuatan laporan seperti konsultan. Kalau kita kan sudah ada sertifikasi ya Pak? Ya. ICAP tadi kan? Ya. Kemudian diakui nggak Pak di negara lain Pak? Saat ini sudah bekerja sama dengan Australia. Ya, jadi kita sudah ada cross credit. Kredit yang kita ambil ini sudah bisa diakui oleh asosiasi loss adjuster di Australia dengan gelar ACLA ya, dan juga sudah diakui juga oleh International Federation of Loss Adjuster, FA ya, FIFA ya. Jadi apakah gelar ini diakui internasional? Sudah diakui, tapi masih terbatas sampai Australia dan International Federations. Artinya ada kesempatan ada kesempatan juga untuk kerja di loss adjuster asing juga bisa ya Pak di negara lain jadi expatriate misalnya Pak. Bisa dicoba. Gitu. Di Singapura banyak mungkin Pak yang dari orang Indonesia yang jadi expatriate di sana Pak. Orang Indonesia di Singapura? Iya. Atau Singapura di Indonesia? Orang Indonesia di Singapura. Oh, belum Pak, belum. Karena memang di Indonesia juga masih kurang orang ya. Kurang orang. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke Singapura,
Kalau dia memang bagus di sini, ya di sini bayarnya juga bagus. Gitu. Bagus ya. Iya. Memadai. Gitu. Jadi industrinya sedang berkembang juga di Indonesia ya Pak ya, industri asuransinya. Berkembang. Gitu. Ada lagi Pak nasihat untuk para ini Pak, para calon adjuster Pak, yang udah bahwa ini satu pekerjaan, ini kesempatan kerja gitu ya. Kemudian apa? Kita membuka dalam kondisi pandemi seperti ini, walaupun kita tidak mengharapkan bencana ya, tapi di tahun 2000 dan 2001 ini banyak sekali bencana yang memerlukan tenaga kita ya, tenaga penilai kerugian, sehingga kita juga terus nyari orang. Maksudnya tahun 2020 sampai 2021 gitu ya Pak? Iya. Dan memang terus berkembang SDM-nya. Jumlah orangnya terus berkembang. Jadi kalau biasanya orang yang suka pencinta alam cocok nggak Pak? Pencinta alam kan suka hiking, suka daki gunung kayak gitu ya. Jadi sebenarnya adjuster orangnya harus berani, gitu. Karena memang banyak traveling dan travelingnya sendiri dan menggunakan moda transportasi apa aja. Gitu. Oke, harus sampai sana ya Pak? Naik kapal laut atau naik speedboat, naik pesawat, naik truk. Jadi naik apapun gitu untuk mencapai di lokasi. Kalau masalah gender, laki dan perempuan, ada juga yang perempuan kan Pak, adjuster itu Pak? Perempuan ada, tapi memang sayangnya memang masih belum banyak Pak. Di loss adjuster belum banyak. Perempuannya banyak justru di supportnya. Supportnya di keuangan, di administrasi, ya. Tapi kita juga terus mencari tenaga adjuster perempuan untuk mengimbangi yang memang yang laki-laki ini. Dan adjuster perempuan ya bagus-bagus juga. Bagus-bagus ya. Pak Rio, nanti terima kasih sekali nih sudah hadir di tempat kita. Mudah-mudahan penjelasan Bapak bisa membuka pengetahuan mengenai siklon tadi, siklon tropis, dan juga mengenai profesi adjuster atau penilai kerugian asuransi ini. Gitu. Karena ini ya bukan hanya asuransi itu banyak sekali gitu yang bisa lowongan kerjanya gitu. Jadi kalau banyak lulusan yang bingung cari kerja mungkin ini juga satu profesi yang bagus gitu ya Pak ya. Betul Pak, betul. Ya. Betul Pak. Ini terima kasih Pak Rio. Mudah-mudahan selalu sehat, sukses, sejahtera dan dalam keberkahan Tuhan. Ya, terima kasih Pak Jalil, sehat selalu.